Perasaannya sebagai Gimana? Putri Pendidikan Jawa Timur. Aduh, kalau ditanya sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur tuh gak menyangka Mas Alif. Gak menyangka. Iya, karena kan Devita tuh kan berangkat di Putri Pendidikan kemarin tuh dengan basic 0 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di podcast Pratiwi. Saya Liva Tony. Seperti biasa ya, kedatangan narsum super keren kali ini juga. Waduh, udah terkenal di Bondowoso. Siapa lagi dia kalau bukan Devita Riana. Halo Mas Alif. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Selalu baik ya? Alhamdulillah. Mas Alif gimana nih? Alhamdulillah juga baik. Mungkin Devita bisa menyapa dulu pendengar. Oh iya. Halo pendengar Pratiwi Radio. Wah, ini berapa tahun ya sudah kembali lagi ke sini. Oh iya. Sebagai narasumber ya. Iya benar. Pernah di Pratiwi ya. Ya halo, perkenalkan nama aku Devita Riana. Akrab dipanggil Devita. Sekarang aku sebagai apa ya, kalau dikatakan mahasiswi mungkin ya, tapi juga bekerja nih. Tuh. Jadi halo pendengar Pratiwi Radio. Ini biasanya manggilnya siapa, Mas? Pendengar Ya? Pendengar, Okay. teman Anda juga boleh bebas. Oh bebas ya. Nah sebenarnya selain mahasiswi, apa sih profil dari seorang Devita? Nah seperti Alif ketahui ya, diajak nongkrong. Wah ini udah janjian besok-besok, ternyata Aduh sibuk, ya Allah Mas Alif. Itu Devita minta maaf ya. Karena kadang-kadang ada panggilan mendadak gitu ya. Kalau ditanya selain profesi sebagai mahasiswi, sebagai apa? Jujur memang Devita sekarang juga bekerja di suatu instansi pemerintahan bisa dikatakan. Nah, tetapi selain di instansi pemerintahan, karena memang kuliah Devita jauh ya di domisili Devita, jadi Devita mengisi waktu tersebut dengan menjadi bisa dikatakan content creator. Iya, collab dengan brand ambassador, menjadi brand ambassador, collab dengan brand-brand lain. Terus juga Devita juga mengisi waktu menjadi pembicara, MC. Ya begitulah, banyak sekali pekerjaan yang Devita lakukan. Itu banyak orang yang ingin seperti itu. Salah satunya saya sendiri, Devita. Iya, tapi ya apa, kemampuan masih gini. Tapi setidaknya masih terus berjuang. Nah, kalau Devita yang namanya apa ya, netizen lah. Devita kan sosok public figure ya. Iya. Tahu sendiri Alif juga. Waduh, kalau udah posting bisa ratusan atau bahkan ribuan yang menyukai dari postingan Devita. Iya benar. Itu gimana menanggapinya? Baik yang menyukai atau bahkan yang meng-hate itu. Ini kayak pepatah ya Mas Alif ya. Semakin tinggi pohon, semakin terjang anginnya ya. Iya, kalau misalnya soal netizen itu cara menyikapinya bagaimana? Kalau Devita salah satunya adalah nggak ditanggapi ya. Itu malah ya. Memang dia adalah salah satu solusi untuk bisa ya melawan netizen. Tetapi terkadang Devita ingin melawan netizen tuh bukan dengan komentar kembali. Tapi balas-balasan komentar tuh enggak. Devita gak mau. Balas aja dengan kesuksesan. Balas aja dengan pencapaian gitu. Nah, ngomongin soal netizen, ini juga gimana ya, ada sedikit curhat Devita ya. Jadi memang Devita ada di posisi dimana netizen bagi Devita tuh bukan hanya seseorang yang mungkin mengganggu Devita di kolom komen, mengganggu Devita di ini, bahkan Devita mungkin bisa dikatakan kemarin sempat memiliki haters. Gitu ya. Nah kalau misalnya netizen, Devita anggap tuh komen-komen mereka tuh bisa nge-support Devita loh Mas Alif. Kayak komen buruk dari netizen bisa menjadi masukan buat Devita. Contohnya mungkin Devita dianggap kemarin masih kurang skill ABCDE-nya gitulah ya. Nah Devita coba mengimprove skill ABCDE itu. Jadi malah masukan dari netizen, komentar dari netizen itu semakin membuat Devita kayak pengen membuktikan. Itu kalau netizen. Tapi kalau haters ini yang bahaya gitu ya. Soalnya kemarin Devita sempet tuh Mas Alif ngalamin sesuatu yang kurang mengenakan, buruk lah ya. Dampaknya ke Devita down atau gimana?
sangat down karena sesuatu itu membuat Devita kehilangan banyak sekali. Ya bisa dikatakan seorang haters, stranger, seseorang yang menyeramkan gitu ya, mungkin karena iri atau dengkinya sampai kemarin handphone Devita itu yang dijambret itu. Iya, yang dijambret. Setelah ditelusuri ternyata dari teman Devita sendiri yang nggak suka sama Devita. Ini sebenarnya menarik sekali. Sosok dari seorang Devita. Oh ya, sekarang masih ini enggak? Maksudnya menjabat duta itu? Nah, iya benar sekali. Jadi Devita sekarang selain berkegiatan sebagai seorang mahasiswi, bekerja di suatu instansi dan freelance, Devita sekarang lagi menjabat sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur dan di tingkat Indonesia sebagai Duta Pendidikan. Gitu. Itu tahun jabatannya masa 2022 sampai 2023 akhir ya. Nanti lengser nih akhir tapi masih. Oke, menarik sekali. Waduh, obrolan kita ya menarik juga. Aduh, yang perlu diulik nih dari sosok seorang Devita karena salah satu inspirator sih kalau menurut Aduh, amin. Alif juga pengen kayak Devita ini, tapi kapan? Bisa, semua bisa. Malah aku banyak mencontoh Mas Alif juga nih ya. Kerja keras nih guys. Perasaannya sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur. Aduh, kalau ditanya sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur tuh gak menyangka Mas Alif. Gak menyangka. Iya, karena kan Devita tuh kan berangkat di Putri Pendidikan kemarin tuh dengan basic nol ya, dengan gak ada apa-apa. Ya maksudnya udah ada persiapan, cuman karena Devita nggak tahu Putri Pendidikan itu seperti apa, kompetisinya kayak apa, jadi ya kayak gak menyangka bisa sampai di titik nasional, di titik Indonesia tuh gak menyangka gitu. Syukur alhamdulillah. Dan pastinya tahu kalau ada apa ya Putri Pendidikan ini atau pendaftaran dari mana Devita? Nah, kalau untuk Putri Pendidikan ini kan karena basicnya dimulai dari kompetisi ya. Dan kompetisi ini memang diumumkannya melalui sosial media. Begitu. Nah, kebetulan waktu itu Devita memang aktif sosial media dan ada sponsor gitu, sponsor seleksi Putri Pendidikan. Waktu itu Devita iseng-iseng, wah kok ada seleksi Putri Pendidikan nih, ya udahlah coba daftar waktu itu. Nah, Devita pun nggak tahu itu lombanya seperti apa tuh nggak tahu gitu. Ya di gambarannya Devita, kalau tentang Putri Pendidikan, Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur waktu itu ajang kompetisinya, berarti ya mungkin seperti ajang duta, cuman di bidang pendidikan. Waktu itu pikiran Devita hanya sebatas pendek itu aja gitu loh. Devita tadi ngomongnya nggak punya basic, itu nggak setuju sih. Soalnya sebelumnya udah pernah di BKKBN. Sebelumnya Duta Genre. Apa bedanya nih? Beda banget. Beda banget. Jadi mungkin kalau putra-putri pendidikan itu ternyata sangat beda dengan duta pada umumnya. Kenapa? Karena kalau misalnya duta pada sebelumnya, Devita memang sebelumnya sempat mengikuti ajang kontes atau kompetisi duta. Duta bahasa Devita pernah, duta genre, terus duta mahasiswa. Cuman memang basicnya ada kalau duta seperti itu hanya pola pikir, artinya hanya mengandalkan tentang kecerdasan intelektualnya saja, gitu. Jadi memang penampilan gak terlalu menjadi poin. Yang terpenting adalah bagaimana bisa memahami tentang tupoksi tugasnya itu loh, Mas Alif. Kayak misalnya genre harus paham tentang, kalau genre itu kan generasi berencana, bekerjanya bersama BKKBN. Tentunya harus memahami tugas fungsi dari BKKBN agar genrenya sebagai duta, brand ambassador istilahnya, bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dari BKKBN itu sendiri. Pun seperti duta mahasiswa dan duta pada lainnya seperti itu. Judulnya apa, ya kita harus bisa memahami judul tersebut. Ya, misalnya duta bahasa berarti tugas kita di bidang bahasa. Sama pendidikan, di gambaran Devita hanya tentang pendidikan saja, begitu. Oh, pendidikan berarti tentang akademik saja. Ternyata bedanya di ajang putra-putri pendidikan, karena ajang putra-putri pendidikan ini adalah ajang pageant ternyata. Ajang pageant otomatis ajang modeling, Mas Alif. Fashion. Yaps, benar. Ajang fashion yang bukan hanya mengandalkan fashion saja, catwalk, lenggak-lenggok, bukan hanya itu saja, tapi juga ada kecerdasan juga diandalkan. Karena memang kalau putra-putri pendidikan tuh ada kriteria. Yang pertama ada beauty, terus ada tentang penampilan ya, terus ada juga tentang brain, terus juga perilaku, attitude,
gitu loh. Jadi mungkin bisa dikatakan selebihnya kurang lebih ya semacam ajang Putri Indonesia. Bedanya kita di bidang pendidikan gitu. Berarti nganggapnya Devita sekelas lah sama Putri Indonesia tadi. Kalau dikatakan sekelas ya nggak bisa dikatakan sekelas juga karena memang beda ya. Kalau Putri Indonesia tuh kan pariwisata, sedangkan kalau putra-putri pendidikan hanya fokus kepada pendidikannya saja. Tetapi sama seperti Putri Indonesia di mana winner di ajang nasional kemarin Indonesia tuh akan juga berlanjut di tingkat internasional begitu. Nah, dari pendaftaran dulu berapa banyak? Banyak ribuan atau bahkan ratusan? Oke, karena awalnya Devita ikutnya seleksi di Jawa Timur ya. Jadi kan Devita domisilinya nih di Bondowoso ya. Devita asal Bondowoso, kota tapi pride. Di Bondowoso tuh nggak ada putra-putri pendidikan Bondowoso, nggak ada. Memang kita langsung seleksinya regional di Jawa Timur. Otomatis banyak sekali pendaftar di Jawa Timur ya. Kurang lebih waktu itu dari 1.000 orang disaring lagi menjadi 500 kalau nggak salah. Dari 500 terus itu disaring sampai ditetapkan menjadi finalis. Memang seleksinya ini banyak Mas Alif. Kita ada seleksi administrasi berkas, dilihat dari CV, daftar riwayat hidup, terus juga dilihat dari mungkin ada penampilan juga, itu biasanya dilihat dari foto. Foto, terus juga kita dilihat seleksinya juga dari tes tulis. Ada tes tulis juga, ada tes wawancara juga. Jadi dari awalnya segitu membludak sampai kita saring untuk karantina kemarin itu menjadi 54 finalis. 54 finalis se-Jawa Timur. Kebetulan Devita nomor 52. Maksudnya 52? Nomor urutnya 52. Nah, tetapi nomor urut itu bukan ditentukan dari tes kemarin, tetapi ditentukan dari tinggi badan gitu. Karena kan ini ajang pageant ya, model ya. Jadi tinggi badan tuh juga jadi acuan. Luar biasa sih bisa tembus di Putri Pendidikan ya. Putri Pendidikan. Alhamdulillah nih Mas Alif dari kompetisi tersebut. Dari 54. 54 itu kita kan di karantina. Kita karantina di Surabaya. Jadi memang seleksi kita tuh paling lama. Bahkan Devita katakan putra-putri pendidikan Jawa Timur ini berkualitas sekali ajangnya. Kenapa? Karena kita seleksinya sangat lama. Artinya memang benar-benar mencari kualitas gitu ya. Dari seleksi yang awal mulanya di bulan Desember 2022, baru grand final itu di bulan Juni 2020. Dari Desember 2021, baru Juni 2022. Bisa dikatakan 6 bulan lebih ya. Nah, Devita ini maksudnya apa sih yang dipengen kok bisa ikut ikut? Maksudnya ngelihat siapa sih di belakang atau punya target apa? Benar-benar. Jadi yang pertama adalah Mas Alif, kalau dari Devitanya sendiri kan Devita memang suka berkecimpung dalam kegiatan kompetisi ya, bisa dikatakan. Apa ya, jiwanya nih jiwa lomba banget, kompetisi banget gitu. Kalau sehari aja diem tuh gak enak. Kebetulan waktu itu Devita masih libur kuliah. Jadi kayak Devita waktu itu masih bisa dikatakan gak sesibuk sekarang, gak seproduktif sekarang, karena waktu itu masih ada waktu luang. Jadi kayak bisa gabut ya. Gabut cari informasi nih. Lah kalau ada ini ya udah Devita ikut dengan tujuan adalah Devita ingin hanya biasa aja, tujuannya mencari pengalaman. Udah itu doang gitu. Tapi alhamdulillah berangkat dari putra-putri pendidikan ini, Devita diberi kesempatan buat winner, juara satunya menjadi Putri Pendidikan Jawa Timur. Alhamdulillah barulah Devita berangkat dari situ mulai merintis karir. Itu sih salah satu yang bikin aku salut juga, bangga luar biasa. Waduh, ini orang Bondowoso cewek lah, temen lagi. Alhamdulillah. Nah, kemudian sosok dari seorang Devita. Oh ya, kita ke Putri Pendidikannya dulu. Boleh. Itu gimana sih, maksudnya masih ada lagi kah semacam seleksi atau gimana? Seleksi ya. Kalau seleksinya pasti ada setiap tahunnya, karena kan kita ini ajang putra-putri pendidikan ini memang setiap tahun menjabat dalam periode 1 tahun. Jadi Devita 2022 nanti akan ada seleksi 2023 dan itu udah ada sekarang seleksinya, udah mulai seleksi sekarang dan mungkin prosesnya juga akan lama begitu. Kalau Devita juga pengen spill tentang tugasnya gitu ya Mas Alif ya, karena kan banyak orang yang mikir
jadi putra-putri pendidikan ngapain ya? Ngapain sih gitu lah. Banyak sekali pengalaman dan juga experience yang didapatkan ketika menjadi sosok putri pendidikan itu. Yang pertama, Devita bisa ke tingkat Jawa Timur, Devita bisa kenal dengan dinas-dinas lainnya, instansi pemerintahan, otomatis terkenal banyak relasi ya. Banyak relasi. Ya, dari mulai instansi pendidikan, Forkopimda, atau mungkin ya dikatakanlah sebagai petinggi-petinggi di daerah Jawa Timur, akrab juga dengan Ibu Gubernur. Luar biasa sih. Di tingkat Indonesia pun seperti itu, begitu. Kemarin kan winnernya Jawa Timur ini kan berangkat ke tingkat Indonesia. Di tingkat Indonesia pun Devita kenal dengan orang-orang yang mungkin ikut andil dalam bagian putra-putri pendidikan Indonesia, seperti contohnya DPR. Ya, banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang juga ikut andil menjadi poin penting dalam seleksi kemarin. Makanya alhamdulillah banyak relasi di bidang instansi pemerintahan, BUMN, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang besar, Mas Alif. Luar biasa ya. Nah, itu relasi sih, saya suka sekali itu. Banyak relasi juga. Ya, banyak keuntungan yang kita dapat ke depan. Makin banyak relasi, makin banyak kesempatan. Nah, ya. Itu, peluangnya itu luar biasa. Iya, benar sekali. Buktinya Devita ya, sekarang, nah gimana? Bener kan? Iya, banyak bener. kan? Banyak. Bukannya malah nyari-nyari, malah dipanggil. Iya, alhamdulillah. Karena Devita juga jujur, wah, gak nyangka ya Mas, perjuangan ini berbuah hasil gitu ya. Jadi kayak ketawa sendiri kadang-kadang kalau ngelihat Devita di banner-banner di mana. Kan kalau misalnya putri pendidikan sering ada event-event gitu ya. Biasanya kalau event gitu kan kita promosinya lewat banner di kota-kota mana gitu. Ya kadang ketawa sendiri gitu loh Mas Alif, gak nyangka gitu ya. Ada fotoku ya. Iya. Nah, kayak seleksi putri pendidikan ini ada kriteria khusus nggak? Maksudnya berbeda dengan tahunnya Devita dengan yang sekarang? Kalau untuk kriteria khususnya kurang lebih nggak ada perbedaannya ya, sama aja sebenarnya. Yang pertama pastinya tentang beauty-nya. Kenapa kita lebih mengutamakan beauty? Sebenarnya brain sama, jadi tupoksi kecerdasan dan juga penampilan sama saja. Cuman memang karena memang ajang kita ajang pageant, artinya ajang modeling juga. Jadi memang kita dituntut untuk berpenampilan, istilahnya groomingnya tuh harus bagus gitu. Jadi soalnya kan banyak sekali yang ini insecure Mas Alif. Kalau gak good looking gak mau ikut. Padahal gak tahu mereka kalau good looking itu sebenarnya bukan dari paras, tapi dari cara pembawaan kita kan ya. Gitu. Jadi ya jujur Devita cuma mau bilang kalau misalnya dari teman-teman ada yang ikut seleksinya, jangan pernah patah semangat karena kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Devita pun yang berangkat dari Bondowoso ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu ya, pendengar Pratiwi mungkin banyak yang tahu kalau Bondowoso ini kan sering banget dikatakan sebagai kota kecil. Iya, kota kecil karena memang kita kan ada di pojok di Jawa Timur tuh ada di pojok. Dan mungkin kota kita kan mungkin dikatakan sebagai kota yang gak seperti Surabaya atau kota-kota lainnya. Tapi justru ini yang menjadi poin plus kita. Karena kan kita bisa mengunggulkan diri kita kalau berangkat dari kota Bondowoso itu bukan sesuatu menjadi ancaman, malah menjadi sesuatu yang poin plus gitu loh Mas Alif. Ini Devita berangkat dari kota kecil bukan lantas mengecilkan mimpi Devita gitu. Jadi Devita pengen menunjukkan kalau orang Bondowoso tuh mimpinya besar-besar loh. Nah, tadi ya untuk seleksi putri pendidikan atau pendaftarannya itu memang harus udah lulus sekolahnya. Oke. Jadi begini. Kalau untuk putra-putri pendidikan itu ada 2 kategori Mas Alif. 2 kategori, oke. Ya, untuk pendengar ada 2 kategori. Ada kategori putra-putri pendidikan dewasa, Devita. Dan putra-putri pendidikan remaja. Kalau dewasa khusus untuk mereka yang sudah kuliah, bekerja. Jadi Mas Alif bisa ikut putra pendidikan nih. Masih bisa ya berarti? Bisa, karena kan bekerja ya. Tetapi kalau misalnya untuk yang putra-putri pendidikan remaja, itu yang SMA. Gitu juga ada 2 kategori gitu. Seleksinya pun berbeda, juaranya pun dibedakan. Devita, nah ini sebagai putri pendidikan. Iya. Kunjungan ke sekolah-sekolah nggak? Maksudnya beritahu kalau ada ini kalian punya kesempatan bisa menjadi putra-putri pendidikan ya. Kalau misalnya kunjungan sekolah memang sebagian masih ada, tetapi memang sekarang digenjot untuk promosi sosial media begitu. Promosi sosial media. Di sosial media karena banyak sekali gitu antusias dari teman-teman melalui sosial media dan kan sudah ini ya
nggak mendenial kalau keterbukaan informasi di sosial media tuh cepat menyebarnya, Mas Alif. Jadi memang kita kebanyakan promosi di sosial media. Nah, kalau di sekolah kita ngapain? Biasanya memang salah satu tugas dari putra putri pendidikan adalah audiensi atau safari kunjungan. Jadi kalau misalnya Devita kemarin menjadi putri pendidikan di Jawa Timur, Devita selalu melakukan kunjungan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Khususnya sekolah yang tidak support atau tidak memadai. Jadi fasilitasnya kurang layak, itu Devita datangi untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada mereka. Sekolah-sekolah yang udah bisa dibilang terakreditasi luar biasa mungkin itu dikunjungi juga atau masih tetap dikunjungi. Cuman memang pembagiannya kita berbeda. Kenapa? Karena kan yang bertugas di putra-putri pendidikan itu bukan cuma juara 1. Artinya juara 2, 3 bahkan 54 finalis kemarin itu juga berkesempatan. Jadi kita membagi tugas siapa yang di wilayah ini begitu, sesuai dengan domisili mereka. Tapi yang tampak di media sosial itu kayaknya 6 atau berapa ya? 6 ya? Iya, itu karena 6 ini kan juara 1, 2, 3 yang putra putri. Jadi ada 6 kan? 3 putra, 3 putri. Jadi 6. Oke, jadi yang selalu diekspos yang 3 ini ya? Iya, Devitanya yang juara 1 juara 1 putri pendidikannya ya. Tuh. Jadi memang kalau misalnya terkait putra putri pendidikan itu seleksinya luar biasa ya. Artinya ada beberapa step tahap yang perlu dilewati, pun nanti benefitnya, keuntungannya juga luar biasa, Mas Alif. Nah itu bisa nih dibongkar nih, apa sih yang didapat dari putra-putri pendidikan ya. Wah, kalau ditanya apa yang bisa didapat, banyak sekali. Yang pertama adalah pekerjaan. Devita gak nyangka loh kalau melalui putra-putri pendidikan ini Devita mulai berdatangan pekerjaan. Malah dilirik ya. Dulu Devita mencari, Mas Alif. Mencari, jujur. Devita ini seperti anak pengangguran yang pengen coba semua perusahaan ya. Dulu pun daftar di radio ini juga nyari nih radio A, B, C, D, E gitu ya. Jadi dulu ya lamar ke A, B, C, D, E dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah malah datang, diajak gitu. Itu salah satunya pekerjaan. Yang kedua adalah kesempatan, pengalaman. Bisa exchange ke luar negeri gitu ya, Singapura, terus bisa ke kota-kota lainnya, provinsi lainnya. Istilahnya kita ada ini ya, studi banding terkadang. Bisa ke SMA-SMA lainnya. Nah ini, jadi nggak melulu kalau dapat putra-putri pendidikan, pengalaman itu nggak melulu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Artinya apa? Artinya Devita kemarin kunjungan ke sekolah-sekolah, lihat adik-adik yang ada yang disabilitas kan ya Mas Alif ya. Terus ada yang ya cacat tapi tetap semangat untuk bersekolah. Istilahnya Devita nggak bilang cacat tapi spesial. Ya itu jadi bisa melihat semangat dan antusias mereka, itu salah satu pengalaman juga. Dan yang paling penting ini luar biasanya bisa langsung audiensi bersama dengan bagian pemerintahan, Bapak Presiden, Bapak Gubernur. Baru ya yang kemarin yang bikin Alif iri. Apa itu? Ngapain tuh sama Wabub? Luan Batiar. Oh gitu. Nah jadi begini, memang karena Devita berangkatnya di Jawa Timur, karena domisili Devita di Bondowoso, kan alhamdulillah Devita kemarin winner di Jawa Timur itu berangkat ke Indonesia ya. Alhamdulillahnya support dari pemerintah Bondowoso ini juga jor-joran. Devita disupport oleh Forkopimda, dari mulai bupati, wakil bupati sampai dengan DPR-nya Bondowoso, juga ada beberapa BUMN instansi lainnya yang ikut mensupport. Support dalam materi apa? Banyak sekali, finansial iya, terus juga support tentang, karena kan gini ya, kalau seleksi putra-putri, kompetisinya itu kan banyak dan memang kita dituntut untuk menggunakan outfit yang gaun, jas, itu kan Devita kan gak punya secara pribadi ya. Jadi banyak sekali Forkopimda yang mensupport. Jadi kalau misalnya dia yang bilang kita berangkat dari desa Bondowoso ya, maksudnya dari kota Bondowoso, kurang support tuh jangan salah, kita akan selalu support, yang terpenting kita mencari gitu. Iya, kita tonjolkan begitu. Jadi memang kemarin Devita sempat diberikan arahan dari DPR Mas, dari Komisi 4 Pendidikan. Itu memang banyak sekali kesenjangan yang ada di kota Bondowoso. Kenapa? Karena banyak pemuda yang berprestasi tetapi kurang dilirik. Kurang dilirik artinya
mereka masyarakat banyak sekali yang mengartikan kurang support dari Bondowoso. Padahal Bondowoso ingin support tapi nggak tahu mana yang harus disupport. Jadi kesenjangan itu ada karena mereka nggak menonjolkan gitu. Nggak mencari tadi ya. Nggak mencari. Karena pun Devita pertama-tama juga bingung nih Mas Alif. Kenapa? Karena kan Devita berangkat di Indonesia ya, dan jujur itu nggak butuh biaya yang kecil ya. Biaya yang besar karena harus transport bolak-balik, pesawat segala macem. Dan Devita bingung, ini kalau sendiri gak mampu ya keluarga ya, kan harus ada support juga. Karena kan membanggakan nama kota dan juga nama provinsi. Kota nih masih belum tahu kalau ada Putri Pendidikan Jawa Timur. Nah ternyata Devita dapat arahan untuk langsung ke DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Di situ Devita mengenalkan, dan dari situ Devita langsung dibuat schedule Mas Alif. Wah alhamdulillah langsung dibuat schedule untuk audiensi atau bertemu dengan bupati, bertemu dengan wabub, bertemu dengan Forkopimda. Di sana lebih banyak apa nih? Sebagai apa? Pemateri atau sekedar datang mungkin? Oke. Kalau untuk gini, yang pertama kali Devita itu sebagai sosok Putri Pendidikan yang mengenalkan, sebagai anak dari Bondowoso, anak asli Bondowoso ini yang mengenalkan. Jadi Devita pertama pengenalan, selanjutnya alhamdulillah mungkin salah satu dari mereka ya antusias dengan Devita, atau mungkin Forkopimda lainnya senang melihat salah satu anak dari Bondowoso ada yang bisa membanggakan Bondowoso. Ya Devita terus menerus dipanggil untuk menjadi pemateri, mungkin juga sempat kemarin jadi pemateri MC juga, karena kan juga Devita punya basic di MC ya, dan juga jadi sahabat ini Mas Alif ya. Jadi teman. Jadi kadang-kadang kalau teman bisa dikatakan kalau bapak ibu lagi nongkrong ya, bapak ibu Forkopimda tuh ya kadang-kadang Devita diajakin. Di kafe mana diajakin gitu ya. Salah satu rezeki luar biasa nih. Kesempatan ya tadi itu banyak relasi. Iya. Jadi kayak ya banyak ya Mas Alif, awalnya sungkan-sungkanan karena hanya sebatas anak muda yang ingin mendapat dukungan dari pemerintahannya, tapi sekarang jadi sahabat ini. Jadi sahabat. Devita coba berbaur ini, soalnya kan kalau dari Forkopimda pejabat-pejabat itu kan bukan seumuran Devita ya. Generasinya baby boomers dewasa gitu, beda sama Devita yang milenial gitu. Jadi Devita coba untuk masuk ke lingkungan mereka gitu. Nah, menurut Devita dari pencapaian yang didapat, impactnya kan juga luar biasa nih. Alhamdulillah. Ke Bondowoso. Dari Pemkapnya bangga, dari organisasi bangga, teman-teman. Tanggapan dari orang tua gimana? Kalau tanggapan dari orang tua ya luar biasa supportnya ya Mas Alif, karena orang tua kan memang yang support jor-joran juga orang tua yang menemani ke sana ke sini, walaupun terkadang Devita sendiri, tetapi orang tua tetap supportnya di doa. Itu yang paling penting kan ya. Kalau dari orang tua luar biasa bangganya, karena alhamdulillah juga berimpact positif ke orang tua, artinya mendatangkan pekerjaan juga ke orang tua melalui Devita. Devita senang juga. Dan ya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari keluarga kita. Ya kalau dari orang tua pastinya bangga. Dan terharu juga, gak nyangka anaknya di posisi sekarang. Yang teman biasa aja, teman deket ya kayak Alif ya. Waduh, salutnya luar biasa. Anjir, kita ini kataku ya. Aduh. Apalagi orang tua pastilah yang namanya terharu sampai mengeluarkan mata pasti. Jadi gak nyangka di posisi sekarang. Nah gitu. Ini maksudnya yang sekarang nih Devita, ada nggak yang memang betul-betul didampingi, entah itu yang masih sekolah ya, untuk Putri Pendidikan ini yang harus jadi kayak Devita juga, ada nggak itu? Maksudnya didampingi dari pihak orang tua ya, keluarga? Enggak, maksudnya dari Devita. Mungkin ada yang dispesialkan sama Devita, entah adik-adiknya Devita nih mungkin. Kalau misalnya tentang spesial, itu pasti semua yang ikut andil di bagian putra-putri pasti spesial semua Mas Alif. Artinya Devita pengen mendukung mereka. Kenapa? Karena kalau mereka udah berkomitmen untuk mengikuti kompetisi tersebut, mental juara dong Mas Alif. Pengen membanggakan orang tua. Banyak sekali kan alasan mereka mengikuti kompetisi itu ya. Ada yang cari pengalaman lah, membanggakan orang tua lah, membanggakan nama kota. Devita menspesialkan semua, terutama Bondowoso sendiri. Karena banyak loh pendaftar juga di Bondowoso Mas Alif. Banyak anak-anak dari Bondowoso yang... Tadi kan ada 2 kategori. Itu dua-duanya juga sama banyak? Banyak, tapi pas kemarin yang dewasa itu baru Devita. Pas zaman Devita ya. Hanya Devita sendiri. Kalau yang Devita, maksudnya yang sekarang ini gimana nih? Kalau yang sekarang masih kurang update Devita tentang pendaftarnya. Cuman ada yang kemarin sempat
telepon, call, terus sempat tanya-tanya Devita di Instagram, Facebook lah segala macem. Banyak sih antusias dari mereka yang tanya gimana caranya, bagaimana kerjanya, ya segala macam. Devita mungkin gini, kalau misalnya ditanya menspesialkan, Devita akan memberikan fasilitas mentoring kepada mereka. Gitu Mas Alif, karena kan di posisi ini juga Devita banyak support dari orang lain ya, masyarakat. Ya pasti Devita ingin kembali juga gitu. Ya istilahnya gak menyia-nyiakan support dari mereka, membalas lah, berfeedback ya Mas Alif ya. Artinya kan juga menjadi salah satu target Devita kan. Iya benar. Agar si adik-adik ini bisa membawa dampak juga atau membanggakan Bondowoso. Kalau itu memang sudah ada untuk untuk schedule mentoring emang sudah ada, karena Devita punya lembaga mentoring sendiri di bidang public speaking, terutama di bidang public speaking karena masih banyak teman-teman yang butuh skill public speaking gitu. Lebih lanjutnya gimana? Kayaknya langsung kepoin aja di sosial media Devita ya. Oke. Nah, untuk sosmednya Devita apa namanya? Devita Riana. Devita Riana gitu. Jadi memang Devita ada banyak mentoring untuk adik-adik, bukan cuma yang ingin ikut putra-putri pendidikan, tapi yang ingin mengupgrade skill ada juga. Namanya kelas ragam. Di situ boleh dicek, itu banyak sekali sudah followersnya, kegiatannya juga banyak banget. Bahkan kita sampai mendatangkan pembicara dari luar negeri gitu. Ini mungkin terakhir ya untuk Devita. Target apa sih yang ingin dicapai selanjutnya? Ini Putri Pendidikan udah nomor 1. Bangga bangga. Alhamdulillah. Apa sih yang berikutnya yang ingin dicapai Devita? Pengen jadi apa lagi nih? Kalau yang ingin dicapai tetap waras Mas Alif. Tetap waras ya, sehat ya. Tetap waras bukan artian hanya fisik saja ya, tapi juga mental. Artinya tetap waras ini Devita pengen masih bisa menstabilkan semuanya gitu. Jadi bisa membagi waktu, memprioritaskan hal-hal yang memang penting, dan pastinya untuk ditanya impian target ke depan banyak sekali. Salah satunya Devita ingin bisa berkecimpung di bidang bisa dikatakan internasional ya, akademiknya. Kalau di nasional sendiri Devita ingin ya mulai ini sih target Devita, pengen mulai update di dunia pertelevisian. Tadi juga cerita magang. Sempat tapi internship, tapi belum diambil. Belum kontraknya belum sih gitu. Masih Devita pikir-pikirkan, rencananya pengen ke stasiun TV A B C D, itu masih Devita rencanakan. Luar biasa. Mungkin ini paling terakhir dah. Oke. Buat anak-anak muda di Bondowoso. Entah apa itu, monggo ikut Putri Pendidikan atau apa ya. Mungkin ada motivasi kali ya. Kata motivasi terakhir sih simple. Jatuh 100 kali, bangkitnya 101 kali. Wah, keren, luar biasa. Itu didefinisikan sendiri aja, karena terkadang kita banyak kegagalan yang datang, tapi kita menyerah. Harusnya kalau ada kegagalan yang datang 100 kali, coba dulu bangkitnya harus 101 kali, ditambah 1 aja. Oke, luar biasa. Terima kasih Devita udah menyempatkan hadir. Kita pernah satu kelas di sini. Tapi sekarang tapi ya Devita sekarang Alif gini, Devita sekarang enggak, sama aja. Malah Devita ingin berterima kasih kepada Pratiwi Radio nih, karena Devita berangkat dari sini loh skill komunikasinya Mas Alif. Banyak mentor-mentor dari Pratiwi Radio, salah satunya Mas Alif nih. Enggak, beda. Penyiar favorit. Amin, semoga lah. Kalau nggak sekarang, semoga nanti. Amin. Terima kasih Devita. Sama-sama. Juga pendengar, pemirsa channel YouTube Pratiwi Radio, Pratiwi Podcast ya. Udah ikut mensupport kita, entah memberikan saran atau juga ya japri-japri kita Devita. Harus lebih banyak lagi Mas ngundang ini dari dinas. Mungkin orang-orang ini. Wah, itu terima kasih, dan kita juga mencoba juga, dan luar biasanya salah satunya Devita berkenan hadir. Seperti Alif ketahui ya, sibuknya luar biasa, diajak nongkrong. Iya Mas, besok ternyata ditunda. Mas, mohon maaf Mas, minta maaf. Mungkin ini terakhir Devita mau nyapa dulu. Pendengar radio. Halo pendengar radio, kembali Vita di sini. Aduh, ingat momen siaran ya. Udah itu aja yang Devita sampaikan. Terima kasih kesempatannya untuk Mas Alif dan juga staf Pratiwi Radio dan juga pendengar Pratiwi Radio. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.